sebagaimana yang tadi disebut Ustaz. Sekarang kita masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sangat keras dan sangat egois. Tidak ada yang dapat menasihati beliau. Saya sudah berusaha memberitahu dengan lemah lembut, tetapi ia malah marah. Karena saya dianggap bahwasanya anak itu tidak pantas memberitahu orang tuanya. Sehingga pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nah, ahibati fillah. Ya, ini ada lagi orang tua yang modelnya seperti barusan. Kalau tadi bapaknya yang na'udzubillah mau memperkosa anaknya, kalau ini ada ibu yang merasa egois, yang merasa paling benar, yang berpandangan anak itu nggak boleh ngasih nasihat orang tuanya. Ahibati fillah. Hidup ini ujian. Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami menjadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Sabar nggak kalian? Kalian sabar nggak? Itu ujian. Baik, masalahnya bagaimana menghadapi orang tua yang tidak mau dikasih nasihat dan merasa paling benar. Jadi yang menjadi perkara paling berat itu memang memperbaiki orang yang merasa baik. Orang kalau merasa salah diperbaiki enak. Kenapa? Karena dia memang merasa anak kurang gitu. Tapi kalau dia merasa benar, gimana mau dikasih tahu? Di sini muncul kesombongan. Yang kata Nabi SAW, kesombongan itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini pun terjadi dari orang tua kepada anak. Di mana orang tua menolak kebenaran dan meremehkan anaknya. Ini terjadi antara bapaknya Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana marah-marah bapaknya ketika dikasih nasihat. Padahal sang anak sudah berusaha untuk mengatakan, ya abati, ya abati, ya abati, ayahanda. Telah datang ilmu kepadaku, ayahanda, jangan sembah setan, ayah. Kasih nasihat sama anak. Terakhir, sang ayah mengatakan, la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak. Ibrahim, kalau engkau nggak berhenti ngasih nasihat aku, maka aku akan merajam. Sampai seperti itu. Ada orang tua seperti itu. Yang jadi pertanyaan, apa sikap anak? Ya, dalam rangka memberi nasihat. Nasihat itu muncul karena keinginan kebaikan buat orang yang dinasehati. Maka sang anak harus cari berbagai macam cara. Mungkin ibu seperti itu karena pemahaman agama ibu rendah sekali. Ibu tuh gak pernah tahu mana yang baik dan yang buruk dalam urusan agama ini karena gak pernah belajar. Dia menganggap anaknya ini anak baru kemarin. Tahu apa sih? Dan Ana ketika dengar ya ada pertanyaan yang ibunya pelacur. Cerita seorang anak bagaimana dia, sang anak ini udah gak enak sama ibunya. Bapaknya itu gak dihormatin sama ibu. Sampai kejadian malam hari itu anak itu gak enak. Dicari ibunya, na'udzubillah, ibunya ada di hotel sama laki-laki lain. Terjadi seperti ini ujian. Buat sang anak, buat keluarga tersebut. Maka jangan berhenti memberikan nasihat. Engkau lihat masalahnya di mana? Oh, pemahaman agama ibu. Mungkin ibu diingatkan dengan akhirat. Ibu diajak ziarah kubur ya. Diajak mengunjungi orang-orang yang susah hidupnya. Agar tumbuh rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Lihat kepada yang di bawah kalian. Nah, diajar nih ibunya. Datang ke tempat orang-orang miskin. Sebelum anaknya ngajak ngomong. Itu dilakukan. Oh, nggak bisa Ustaz.
Cari cara lainnya. Mungkin bisa lewat orang lain. Lewat kerabatnya ibu. Kadangkala ada yang kerabatnya ibu sudah angkat tangan semua. Ustadz, cari ustadz. Aduh, udah. Benar-benar repot. Ya tinggal berdoa. Ketika semua cara sudah kita jalankan, maka berdoa. Dan jamaah, kadangkala cara memperbaiki orang itu dengan memboikotnya. Dengan cara memboikotnya. Ini khususnya buat orang tua yang perlu sama kita. Kita punya orang tua, ibu nggak sholat umpamanya. Kita sudah ajak ibu dengan cara yang baik, tetap ibu nggak sholat. Kita sampaikan ibu, kalau ibu nggak sholat, mungkin kayaknya kita nggak kesini, Bu. Gimana kita mau kesini dalam kondisi ibu nggak sholat? Ini diantara cara kalau memang itu dapat memperbaiki. Karena ada ibu yang merasa kalau anaknya pada nggak ke rumah, dia jadi sedih. Kalau urusannya sholat, ya mungkin dia akan sholat ketika itu untuk menyenangkan hati anak-anak. Jadi hendaklah seorang anak itu, apalagi kalau dia banyak, anaknya dari 5, menghadapi ibu satu, yang ibunya merasa anaknya ini semua durhaka sama ibunya. Padahal mereka ingin kebaikan buat ibunya. Anak yang 5 ini musyawarah untuk mencari solusi. Dan karakter manusia itu beda-beda. Coba dikaji bagaimana Rasulullah SAW menghadapi para sahabatnya. Ada para sahabat itu yang dipukul sama Nabi SAW. Ada sahabat itu yang ditegur dengan keras. Ada sahabat yang dikasih uang sama Nabi SAW. Ada sahabat yang dikasih kehormatan. Ada sahabat yang dikasih cinta sama Nabi. Sehingga kita pun dalam menyikapi orang ini berbeda-beda. Kalau ternyata cara A berhasil dengan bapaknya fulan, mungkin bapak kita nggak berhasil pakai cara yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.